Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat pergumulan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus, khususnya tentang bagaimana mereka menerima undangan untuk pesta dari lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, ataupun juga terhadap makanan yang diberikan kepada mereka yang mereka tahu sebelumnya telah dipersembahkan lebih dulu kepada para dewa atau dewi Yunani. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus menolak untuk datang dalam pesta yang bisa kemudian membuat tuan atau nyonya rumah menjadi sakit hati? Ataukah mereka juga harus menolak setiap makanan yang diberikan kepada mereka, sehingga bisa berpotensi membuat orang yang memberikannya juga merasa tidak nyaman? Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mencoba untuk menjawab persoalan itu. Dengan bijak Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya makanan itu bukanlah sebagai ukuran iman. Rasul Paulus mengatakan, janganlah makanan itu menjadi batu sandungan, sehingga kita kemudian merendahkan iman orang lain hanya gara-gara ia makan apa yang sudah dipersembahkan kepada para dewa atau dewi Yunani. Makanan itu takkan pernah dapat mengubah iman. Diri manusia sendirilah yang dapat membuat makanan itu menjadi sebab ia meninggalkan iman dalam Kristus. Jadi bukan persoalan makanan atau bukan persoalan dari mana makanan itu berasal yang seharusnya jadi masalah. Tetapi penilaian diri kita itulah yang kemudian dapat menjadi masalah yang berkepanjangan. Jadi di sini, saudara-saudara, Rasul Paulus menempatkan rasa hormatnya pada perbedaan, pada keragaman yang ada di sekitar kehidupan para pengikut Kristus. Jika ada yang kemudian mengajak untuk makan atau kemudian mengirim makanan yang sebelumnya sudah dipersembahkan kepada berhala, maka itu diserahkan sepenuhnya pada diri orang Kristen itu sendiri. Kalaupun mereka hadir dalam undangan itu, ataupun menerima makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka mereka harus tetap dapat menunjukkan kesaksian mereka sebagai pengikut Kristus. Itu semua dilakukan hanya sebagai bentuk rasa hormat atas keanekaragaman yang ada di tengah kehidupan manusia. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap dapat menunjukkan kesaksian diri kita sebagai pengikut Kristus, tetapi kita tidak menyakiti hati mereka. Artinya ketika kita diundang, kita dapat saja hadir. Ketika kita menerima makanan, maka kita dapat memakannya. Namun sikap iman kita adalah selalu memulainya di dalam doa, agar supaya kuasa Tuhan Yesus dapat mematahkan segala kuasa yang ada di dalam makanan itu, dan kemudian menggantikannya menjadi berkat yang baru bagi hidup kita. Saudara-saudara terkasih yang dalam Tuhan, ketika Nommensen melayani sebagai penginjil di tengah suku Batak yang masih hidup dalam budaya agama lama, ia menunjukkan sikap menghargai budaya setempat. Ketika ia menerima makanan dan minuman dari mereka, tak ada yang ditolaknya. Walau ia tahu orang Batak pasti telah mempersembahkannya lebih dulu kepada sesembahan mereka. Bahkan ketika Nommensen diminta untuk meminum tuak, ia pun bersedia melakukannya. Namun, ia tidak minum sampai mabuk. Dalam sikapnya ini Nommensen menjaga hubungan baik dengan orang-orang Batak, sehingga pada akhirnya menjadi jembatan yang baik untuk memperkenalkan iman Kristen kepada mereka. Kekristenan pun akhirnya berkembang di tanah Batak. Pendekatan serupa pernah juga dilakukan oleh seorang Kristen Jawa bernama Kiai Sadra dalam proses pekabaran Injil di wilayah Jawa Tengah. Sayangnya para pekabar Injil dari Belanda menolaknya karena menganggap budaya Jawa tidak tepat bagi Injil. Akibatnya pekabaran Injil di Jawa Tengah sempat mengalami ketegangan
antara para pengikut Sadrah dengan para pekabar Injil Belanda. Untungnya, para pekabar Injil Belanda kemudian sadar bahwa cara berpikir mereka keliru dan pada akhirnya mau menerima penggunaan budaya Jawa sebagai latar dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus pada hari ini mengingatkan kita bahwa keanekaragaman bukanlah masalah, tetapi bisa menjadi latar bagi masuknya pemberitaan Injil. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa meletakkan kehidupan kita di dalam iman, di dalam Tuhan. Menunjukkan kesaksian kehidupan iman kita setiap hari, tanpa harus kemudian menunjukkan bahwa kita ini adalah yang lebih baik, kita yang lebih hebat daripada orang lain. Mari kita terus maju untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita terus bersaksi tentang Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Amin.